Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini kita akan mewawancarai anak PGSD untuk memenuhi tugas kita, yaitu yang bertemakan peran mahasiswa dalam menjaga keutuhan NKRI untuk memenuhi tugas PPKN. Oke, sebelumnya kita dari kelompok melati yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Ulfa Marfatus Adah, NIM 050. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Falasifa Asba, NIM 084. Perkenalkan nama saya Ahmad Novel Hadi, NIM 056. Dan perkenalkan nama saya Nazula Nurul Umah, NIM 074. Dan saya Anis Qurainun Naim, NIM 083. Oke, ikuti keseruan kita selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai mahasiswa PGSD yang ada di belakang kita itu ya. Langsung saja. Permisi Kak, lagi sibuk nggak ya? Ini boleh tanya-tanya sedikit nggak? Oke, aku mau tanya sesuatu ya Kak. Sebelumnya perkenalan dulu ya, dari sini siapa namanya? Nama aku Frida Feriska Melani, bisa dipanggil Frida. Nama aku Pradita Rindayani, bisa dipanggil Dita. Kalau aku Dinda Suslawati, bisa dipanggil Linda. Kalau aku Rino Priyambudi, biasa dipanggil Rino. Kalau aku Gilana Fusadiatna, bisa dipanggil Gilang. Boleh saya hai dulu ya di kamera ya. Halo. Oke, permisi ya Kak, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Kan Kakak sebagai mahasiswa, apa sih yang Kakak tahu tentang NKRI itu? Oke Kak ya. Kalau menurut aku ya Kak ya, kalau NKRI itu kan kayak berhubungan dengan persatuan dan kesatuan gitu. Jadi kita kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kita tuh harus saling bersatu. Walaupun kita itu berbeda dari segi kayak bahasa, kayak ras, suku, budaya, kita kan itu berbeda. Tapi kita itu harus menjadi satu gitu. Dalam Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oh, keren banget. Ini jawaban yang berbobot ya guys. Nih mahasiswa PGSD emang keren banget sih. Terus yang kedua, bagaimana peran kalian sebagai mahasiswa itu menanggapi isu-isu yang beredar, yang mungkin bisa memecah bangsa seperti polarisasi politik dan isu SARA? Gimana? Menurut aku Kak ya, kita itu sebagai anak muda ya kan, sebagai mahasiswa, kita itu harus berpikir kritis sebelum menanggapi isu-isu gitu. Sebaiknya kita tuh harus saring dulu, kayak apakah isu ini benar apa enggak, kita saring dulu sebelum kita sharing. Bahkan kita tuh seharusnya kita kayak mengedukasi ke masyarakat gitu, kayak sebelum ada kayak berita-berita yang sebenarnya itu belum tentu kepastiannya itu benar atau salah, kita harus cari dulu kebenarannya gitu. Oh iya, benar-benar sih. Jadi peran mahasiswa itu penting juga dalam mengatasi isu-isu seperti ini ya Kak ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan ketiga. Sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa, gimana sih peran penting kita dalam menjaga keutuhan NKRI di zaman sekarang yang serba digital? Iya kan, pasti sekarang pada punya HP, kita juga pakai TikTok kan pasti ya. Pasti juga nggak cuma Velocity doang dong yang ada di HP. Nah, itu gimana? Ini ya. Jadi menurut saya peran mahasiswa di zaman digital saat ini, kita bisa menjadi penyaring informasi sebelum kita sebarkan. Terus kita bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial yang zaman sekarang. Kan sekarang kan kita bermainnya kan nggak TikTok, Instagram, YouTube. Nah, kita bisa mengedukasi masyarakat lewat sebuah konten yang mengedukasi seperti kakaknya sekarang ini kan. Iya. Terus kita juga bisa melawan berita hoax. Kan sekarang banyak banget nih yang beredar berita-berita hoax kan, seperti yang kemarin ada vaksin yang ada tercampur DNA yang ternyata hoax dan yang lain-lain seperti itu. Benar. Berarti kita bisa gunakan platform TikTok, YouTube, terus Instagram buat mengatasi ini gitu ya Kak ya. Lagi nih, apa hal-hal yang bisa kita aplikasikan untuk menjaga persatuan Indonesia? Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk menjaga perutuhan Indonesia gitu? Untuk
untuk menjaga keutuhan Indonesia ini, sebagai mahasiswa kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengamalkan sila 1 dari sampai 5. Terus kita bisa memperkuatnya dengan toleransi. Toleransi kan sangat penting nih. Kita kan kuliah kan banyak nih teman-temannya dari berbagai ras, suku, kayak kita punya teman dari Papua, dari NTT, dari Aceh gitu kan. Mereka kan punya bahasa sendiri, punya tradisi sendiri. Nah, kita bisa memperkuatnya dengan toleransi. Terus kita juga dapat melaksanakan gotong royong dan musyawarah gitu, supaya kita ada komunikasi nih. Jadi itu kita punya pemahaman yang sama. Jadi kita tidak ada perbedaan pendapat gitu, Kak. Wow, keren sekali ya guys ya, emang sih pinter banget. Ini siapa tadi Kak, siapa Kak Dita ya, Kak Dita. Oke, terus lanjut lagi ya Kak, ada nggak sih pengalaman pribadi gitu yang bikin kakak-kakak ini tahu gimana pentingnya menjaga persatuan bangsa Indonesia? Kalau boleh cerita sih. Oke, boleh. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya. Dulu tuh setahun yang lalu itu saya punya teman dari Papua. Ya, dia orang Papua asli, memang berkulit hitam. Dan dia tuh merantau ke kota Semarang. Ya, pertama kali sih orangnya tuh memang agak terkejut dengan apa yang ada di Semarang kan, karena di kota Semarang kan berbeda dengan di kota Papua, seperti kayak makanannya, bahasa, dan kayak perilaku orang-orangnya. Nah, situ saya tuh sedikit mengajarkan kepadanya tentang bagaimana kehidupan di kota Semarang, bagaimana orang-orang dan perilakunya. Dan dia pun juga sepertinya paham dan menghargai. Ya, itu dari itu saya tuh juga belajar bahwa mungkin ya orang-orang dari daerah luar sana pun juga bakal tidak mengerti bagaimana keadaan di kota Semarang, bagaimana orangnya. Tetapi kita pun orang asli Semarang harus mengajarkan atau memberinya kayak saran atau gimana tentang kehidupan Semarang, supaya dia pun mengerti bagaimana sifat-sifat orang Semarang, bagaimana dengan kehidupannya, dan mungkin dia juga bisa beradaptasi dan mungkin bisa berteman baik dengan orang-orang Semarang. Begitu pengalaman saya. Ya keren sih. Mahasiswa juga pasti dari berbagai daerah ya. Ini asli Semarang semua? Enggak. Pasti beda-beda ya. Ada anak rantau. Oke. Terus lagi ya, pernah nggak sih merasa kalau Gen Z, kita sebagai Gen Z itu cuek terhadap isu-isu kebangsaan? Nah, kenapa sih menurut kalian kira-kira kita kadang itu cuek kan sama NKRI gitu terhadap isu-isu kebangsaan gitu? Oke, boleh Kak. Oke, kalau Gen Z cuek itu menurutku nggak semua Gen Z itu cuek ya Kak. Mungkin emang ada sebagian yang cuek, tapi nggak semuanya. Nah, kenapa sih mereka itu cuek? Menurutku kalau mereka itu cuek, mereka itu males berurusan sama politik yang emang dari dulu itu tuh nggak bener-bener gitu sampai sekarang. Nah, itu yang sebenarnya bikin mereka itu cuek. Terus mereka juga bingung nih, aspirasinya lewat mana nih? Lewat demo itu kan capek, nguras tenaga. Nah, mereka itu juga belum tahu mungkin aspirasi, kalau mau nyampein aspirasi mereka itu lewat mana, aspirasi yang lebih berkelas, mungkin kayak apa ya, menyampaikan aspirasi melalui komen dari sebuah platform dari pemerintah, mungkin kayak gitu. Mungkin mereka itu lebih ke malesnya aja sih. Ya benar, apalagi hukum di Indonesia ini lagi sangat drastis ya, miris banget juga. Terus katanya mahasiswa itu kan agen perubahan ya. Nah, gimana menurut kalian perubahan yang bisa kita lakukan? Gimana? Oke, kalau mahasiswa sebagai agen perubahan, nah itu sebenarnya emang ada 6 perannya kan. Nah, menurutku perannya itu bisa diterapin dari diri sendiri dulu, kemudian baru ke sekitarnya. Mungkin kayak kita itu pahamin dulu apa aja perannya mahasiswa. Kan mahasiswa itu dalam kesehariannya itu kan mereka belajar ya. Nah, sedangkan dengan orang-orang yang lain itu mereka mungkin nggak semuanya dapat pembelajaran seperti para mahasiswa. Mungkin pembelajaran yang didapat dari kegiatan sehari-hari para mahasiswa itu bisa diterapin ke orang-orang yang mungkin untuk pendidikannya kurang seperti itu.
Berarti bisa lah ya kita sebagai mahasiswa itu tetap peduli terhadap bangsa, perubahan bangsa gitu. Nah ini terakhir ya Kak. Apa pesan teman-teman sebagai mahasiswa tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI? Mungkin bisa satu-satu ya pesan-pesannya. Kalau pesan dari saya, menurutku tuh NKRI itu kan warisan yang sangat panjang banget perjuangannya kan. Nah, jangan sampai perbedaan bisa memecah belah NKRI ini. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga NKRI dengan cara berpikir kita, berbicara dan bertindak seperti itu dari aku. Iya, boleh. Kalau menurut saya NKRI kan bukan NKRI untuk menjaga NKRI itu kan bukan hanya pihak-pihak tertentu atau aparat, tapi harus jadi semuanya, semua masyarakat Indonesia. Jadi kita bisa menerapkan keseharian kita dengan toleransi, gotong royong, musyawarah, dan kita juga bisa mencintai produk-produk Indonesia untuk menjaga kekuatan NKRI gitu. Kalau menurut aku ya Kak ya, seperti yang dibilang Mbak Pradita tadi, kayak NKRI itu kan kayak persatuan ya, kayak kita berbeda-beda gitu, kita harus tetap menjadi satu gitu, menghargailah antar, walaupun kita kan di sini juga kayak mahasiswanya kayak gini kan dari provinsi, dari agamanya juga berbeda-beda gitu, kayak saling menghargai gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri lebih ke apa ya, menghargai budaya sih Kak. Kita kan ya beda-beda, bener. Terus agamanya kita juga beragam, lebih ke menghargai itu, ke masuknya berarti toleransi ya, dan nggak mudah juga terpengaruh sama budaya luar. Itu sih menurut gue yang penting. Kalau menurut aku sendiri, cara menghargai NKRI itu mungkin bermacam-macam, tapi kita kan juga harus melihat dari sudut pandang perubahan teknologi. Seperti ya tadi kakaknya juga bilang, banyak yang main TikTok, banyak main Instagram, banyak yang main Facebook, dan itu kita juga bisa memberikan media-media informasi yang lebih baik lewat media platform yang baik, dan memberikan feedback yang baik serta saran-saran untuk kedepannya bagaimana para remaja-remaja kan menjunjung tinggi negara NKRI ini. Itulah menurut saya. Keren sih jawabannya. Berarti kita sebagai mahasiswa itu mempunyai peran penting untuk menjaga keutuhan NKRI, terus mempunyai peran untuk membawa perubahan ke lebih baik ya. Kayak contohnya di lingkungan mahasiswa tuh menjaga budaya, saling menghargai budaya, toleransi sesama agama gitu ya. Oke, keren sih. Oke, terima kasih ya teman-teman karena udah mau menjawab pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Kalau gitu sampai jumpa.